Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para guru, para tokoh masyarakat, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir pada kesempatan yang baik ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, di awal bulan Maulid ini kita pada pagi hari ini berkumpul untuk memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini temanya bagus betul, ya. Saya baru baca tadi ini, lewat di sini mata saya itu membaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan sepanjang zaman. Nabi Muhammad itu hidupnya 1400 tahun yang lalu, tetapi Nabi yang 1400 tahun yang lalu sampai hari ini itu tetap mengagumkan, tetap bisa menjadi panutan kita semua. Beda sama suami ibu, ya. Suami ibu nikah malam pertama itu seganteng-gantengnya laki ya suami ibu. Bener nggak? Masih ingat nggak Bu dulu? Begitu suaminya ngomong qabil tu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur halan, terus ditanya sah, itu kan ibu keluar kan untuk pertama kali duduk bersama di samping suaminya. Masih ingat Bu? Ya, tapi nggak usah diingat-ingat banget ya, ntar nggak jadi maulid kita ini ya. Ibu masih ingat kan? Itu ibu ngelirik ke samping, ibu merasa seganteng-gantengnya laki, sekeren-kerennya laki itu suami ibu. Bener nggak? Kapan? Malam pertama. Nanti malam ke-1000 lain ceritanya. Ternyata yang ganteng itu bukan suami, juga bukan suami saya aja, suami orang ganteng juga. Nanti setelah 30 tahun silap ibu ngelihat kucing itu ya, kayaknya kok cakepan kucing ya, dari kok gagahan kucing ya dari suami saya. Itu manusia di mana-mana begitu Bu. Ibu, betul Bu. Ya apa? Ayo, ibu nih yang lahir tahun-tahun 70-an kayak saya, itu masih inget kan model baju tahun 80? Itu kalau baju yang hebat, baju celana laki dulu Bu, tahun dulu itu bawahnya itu lebar Bu. Betul lebar. Jangankan botol kecap Bu, ya, karung beras muat itu dimasukin, itu lebar bawahnya. Itu pakai celana itu dulu keren. Sekarang nih misalnya saya ceramah keluar dari situ tuh pakai celana kayak dulu itu, kira-kira ibu jadi ngaji nggak sama saya? Lah, gua ngundang kiai, kenapa badut yang keluar? Betul nggak? Betul nggak? Ibu lihat, saya pernah ke museumnya Bung Karno Bu. Lihat mobil presiden pada masa lalu, mereknya Impala. Itu mobil pada masanya hebat.
Tapi mobil itu ibu bawa arisan sekarang. Kata temennya, lo dari Majapahit, angkatan Gajah Mada. Kenapa? Mobil yang dulu kelihatannya bagus, sekarang nggak bagus. Yang kelihatannya hebat, sekarang lucu. Yang kelihatannya modis, sekarang nggak pantas. Kenapa? Karena semuanya tidak Allah ciptakan untuk kekal abadi, kecuali satu nih Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi itu mukjizatnya antara Rasulullah dengan semua Nabi itu beda Bu. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu mukjizatnya, kata guru saya, mukjizatnya itu bersifat mukjizat hissiyah. Hissiyah itu mukjizat lahiriah, bisa dilihat mata, bisa dirasakan oleh kulit manusia. Indra manusia itu bisa tahu kalau ini hebat, tapi itu nggak kekal abadi. Contoh nih Bu, Nabi Ibrahim. Ibu kenal Nabi Ibrahim enggak? Kenal, di Jurang Mangu. Ibu kenal apa tahu? Tahu. Sok kenal Nabi, kenal. Kapan kenalan? Bu, Nabi Ibrahim ini kan Nabi yang hebat Bu. Ibu tahu nggak kenapa Nabi Ibrahim Nabi yang hebat? Bu, tahu nggak? Nabi Ibrahim itu Bu, itu disebut bapak semua nabi. Padahal kan ada Nabi Adam sebelumnya, kan ada Nabi Nuh sebelumnya, ada Nabi Idris. Tapi yang dibilang bapaknya Nabi itu Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena semua syariat agama yang tumbuh berkembang di dunia ini, itu nabinya muaranya ke Nabi Ibrahim. Beda sama Nabi Adam. Nabi Adam tuh ajaran agamanya nggak bisa dicontoh. Kakak kawin sama adik, itu syariat Nabi Adam. Orang nanya, Pak, kenapa zaman Nabi Adam kok kakak kawin sama adik? Loh iya, kalau kakak nggak kawin sama adiknya nggak kawin-kawin. Kenapa nggak kawin-kawin? Nggak ada orang, cuma adiknya doang. Nah, gitu. Lah iya kan begitu Pak. Zaman Nabi Adam itu nggak ada pasal pencurian, itu nggak ada. Karena di zaman Nabi Adam nggak ada maling. Kenapa nggak ada maling? Ya nggak ada orang. Tanah sedunia punya Nabi Adam. Untung nggak disertifikat sama Nabi Adam Pak. Kalau disertifikat ngontrak semua kita. Nabi Adam itu nggak bisa syariatnya dipakai, karena itu dalam tahapan pembangunan peradaban kemanusiaan. Kapan mulai bisa dipakai? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut bapaknya para nabi karena semua nabi, Yahudi, Kristen, Islam, nih tiga agama besar itu muaranya ke Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu hebat sebenarnya, rahasianya itu karena istrinya dua Bu. Makanya suami ibu nggak hebat. Kenapa suami ibu nggak hebat? Bu, Nabi Ibrahim hebat, istrinya dua. Suami ibu kepengen nggak Bu? Hah? Bener, nggak mau punya suami Nabi nggak mau. Ya benar, Bu, dengerin. Saya mau menjelaskan Bu, rumah tangga di dalam Al-Quran itu ada contoh-contohnya. Rumah tangga di dalam Al-Quran. Di Quran Allah cerita tuh, ada rumah tangga suaminya masuk surga, istrinya ke neraka. Siapa contohnya?
Rumah tangganya Nabi siapa itu? Nabi Lot. Rumah tangganya Nabi siapa itu? Nabi Nuh. Itu suaminya masuk surga, istrinya ke neraka. Ada satu lagi rumah tangga, Bu, istrinya masuk surga, suaminya dibakar di neraka, Fir'aun. Ada rumah tangga, suaminya masuk surga, istrinya masuk surga, itu rumah tangganya Nabi Ibrahim. Nih, ibu rumah tangganya mau rumah tangga siapa? Bu, jawab. Bu, mau Nabi Ibrahim? Alhamdulillah. Saya senengnya lagi, Bu, ngaji di sini nih, kameranya dua, satu ke saya, satu ke ibu-ibu nih. Simpen yang ke ibu-ibu nih. Sekarang hari apa ya? Sabtu, besok Minggu. Senin nih bapak-bapak nih minta rekaman videonya, bawa ke KUA, ketemu sama kepala KUA. Ada apa Pak Haji? Anu Pak, saya mau kawin lagi. Bapak tahu aturan Indonesia, kalau mau kawin lagi izin istri pertama. Bapak bawa rekaman video ini. Maaf Pak penghulu, katanya. Kemarin istri saya itu ngaji, ditanya rumah tangganya mau kayak Nabi Lut, kayak Fir'aun, apa kayak Nabi Ibrahim? Bini saya jawab paling kenceng, kayak Nabi. Gimana Bu? Nyesel nggak datang pengajian pagi ini? Hah? Pulang aja ya? Hah? Bu, nyesel nggak? Tenang Bu, kalau ngaji sama saya aman. Nih, ibu besok nih atau ntar siang nih, saya yakin Bu, nih suami-suami akhir zaman model begini nih ya, yang mau ketemu Dajjal nanti kita nih, ini dari pengajian yang diingat cuman ini doang, yakin saya nih, ya. Nanti sampai di rumah, ibu pasti dipanggil nih sama suaminya, Neng sini, tadi di pengajian katanya kepengen punya rumah tangga kayak Nabi Ibrahim. Jawab, iya Bang. Jadi kepengen abang kayak Nabi Ibrahim? Iya. Nabi Ibrahim tuh bininya dua, silahkan. Tapi ada tapinya, abang harus jadi Nabi Ibrahim seperti Nabi Ibrahim beneran. Nanya kan, emang Nabi Ibrahim beneran gimana? Begini Bang, dalam sejarah Nabi Ibrahim itu poligami setelah nggak mempan dibakar. Nabi Ibrahim itu poligami setelah nggak mempan dibakar. Jadi kalau abang mau jadi Nabi Ibrahim silahkan. Saya nggak minta abang dibakar kayak Raja Namrud, kagak. Cukup ke dapur Bang. Emang apa di dapur? Ada kompor gas. Saya nyalain dulu Bang 5 menit, ya kan? 5 menit. Kalau apinya udah nyala, kompor panas, abang duduk. Kalau pantatnya nggak kebakar, saya anterin Bang kawin lagi. Tapi kalau pantatnya gosong, saya anter ke RSUD. Mudah-mudahan masih di cover BPJS ya Bu ya, gitu. Itu Nabi Ibrahim ini hebat. Rasulullah itu keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Isa itu keturunan Nabi Ibrahim, semua nabi semenjak Nabi Ibrahim ke bawah itu pasti anak cucunya Nabi Ibrahim. Nggak ada yang nggak bersambung ke Nabi Ibrahim, tuh nggak ada. Makanya Nabi hebat, Allah kasih mukjizat hebat. Apa mukjizat Nabi Ibrahim? Hah? Nggak mempan. Kita belajar dari dulu, yang namanya api panas, yang namanya api membakar. Ini api mana aja, api Jurang Mangu kayak api Jurang Gunung kayak sama, ya kan? Api Jakarta, api Banten, api Amerika, asal api panas membakar. Tapi api
berhadapan dengan Nabi Ibrahim. Ibu masih ingat kan? Nabi Ibrahim mau dibakar itu. Begitu mau dibakar, kata malaikat Jibril, tenang Ibrahim, saya udah bawa jimat, ya. Jimat bersertifikat halal. Apaan? Kata Ibrahim. Allah berfirman, ya naru kuni bardan adem wasalaman, keselamatan ala Ibrahim. Itu ayat turun, api sedunia dingin, Bu. Ya, kalau ibu nih ada orang Jurang Mangu waktu itu bareng Nabi Ibrahim mau dibakar, orang Jurang Mangu mau masak air, dinyalain itu api sampai kiamat kurang 2 hari nggak mateng tuh air. Kenapa? Semua api dingin. Siapa yang buat dingin? Allah. Itu mukjizat Nabi Ibrahim. Saya pernah ceramah kayak gini, Bu. Saya ini alhamdulillah Ustadz ya ceramah tuh saya di mana-mana. Sekali ada panitia nyeksa saya diundang acara TK. Saya pikir yang datang itu ibu-ibunya, ternyata anak TK beneran. Ada kali 100. Saya naik mimbar tuh baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mau ngomong apa saya? Baru assalamualaikum, yang satu ganti pempes nangis. Baru mulai naik 2 orang, Pak gantian megang mic rebutan sama saya. Masya Allah. Sekali, Bu, saya diundang di SD mau Idul Adha. Kata kepala sekolahnya, Pak, karena mau lebaran haji, Bapak tolong ya cerita tentang keluarga Nabi Ibrahim, karena ada kaitannya Nabi Ismail diapakan itu, disembelih kan. Saya cerita, Bu, kayak saya cerita sama ibu tadi itu, anak-anakku, Nabi Ibrahim itu nabi yang hebat, nggak mempan dibakar begini-begini. Dulu saya diceritain itu sama guru saya, sami'na wa ata'na. Saya lupa kalau anak SD sekarang itu generasi Samsung dan iPhone. Generasi yang lahir dari Al-Mukarram, Facebook, Instagram, TikTok, akalnya ini sekebon gitu. Saya ceramah gini nih dulu kan semua orang tenang, Bu. Semua iya betul Pak, Nabi Ibrahim hebat. Anak SD sekarang angkat tangan, interupsi. Saya baru kali itu ceramah diinterupsi orang, baru kali itu. Ya, ceramah depan kiai-kiai tenang, depan habib-habib tenang, depan profesor-profesor tenang, ngomong depan Prof Quraisy ya beliau menyimak, selesai. Depan anak SD angkat tangan dia, Pak saya mau ngomong. Pertama kali saya cuekin, Pak. Saya terus pidato, nih Pak anak mau ngapain sih, mau kencing kali, kata saya. Ngotot. Karena ngotot saya ajak naik ke sini. Ada apa nak? Begini Pak, katanya. Saya kasih mic-nya begini kan. Begini Pak, saya tidak setuju dengan ceramah Bapak. Saya bilang keren banget ini, ya. Anak SD paling kelas 5 itu, ya. Kelas 5, saya nggak setuju dengan ceramah Bapak. Loh, kenapa nak? Katanya, ceramah Bapak salah. Masya Allah, ya kan? Anak sekarang tuh keren, Bu, tapi harus didengar. Nggak boleh anak generasi Samsung sama iPhone itu dididik dengan cara kita itu berbeda. Kita itu pengetahuannya terbatas, hanya dari buku dan dari guru. Ngeliat TV pun itu baru 4:30 sore nyala, jam 11 malam mati. Acaranya pun banyak yang nggak menarik. Ibu-ibu kan TV dulu yang ditunggu itu bukan sinetron, dulu nggak ada sinetron, drama sama iklan namanya Mana Suka Siaran Niaga. Masih ingat Bu? Berarti tua. Iyalah, anak angkatan 90 mana tahu kayak begitu. Yang ingat kan Bu dulu kalau iklan di TV itu nggak setiap acara, setengah jam tuh iklan semua. Habis itu Garuda Pancasila. Masih ingat Bu? Ya berarti tua, ya kan udah tua itu udah tua bener itu Bu kalau tahu itu. Nih, zaman saya pengetahuan tuh terbatas Bu. Kalau mau pinter ya ke kelas, kalau mau pinter baca buku. Tapi anak sekarang itu dididik terbuka, ilmu pengetahuan tuh masuk dari mana-mana. Maka anak sekarang nggak takut sama guru. Kalau saya dulu takut sama guru, kalau guru marah, lah gue mau belajar sama siapa?
Sekarang ngaji tajwid saja itu bisa lewat Al-Mukarram TikTok. Itu TikTok itu subhanallah, masya Allah itu ya, itu ke surga nyampe, ke neraka juga bisa itu TikTok itu subhanallah ya, itu guru keren itu ya, ngajarin surga, ngajarin neraka. Anak sekarang tuh terbuka, akalnya itu kritis, dia sami'na wa pikir-pikir, dia denger tapi mikir karena dia biasa mikir, maka dia bilang ceramah bapak salah. Salahnya di mana, nak? Kalau ukuran hebatnya Nabi Ibrahim yang bapak bilang tadi itu, bapak bilang hebat karena nggak mempan dibakar, tetangga saya juga nggak kalah hebat sama Nabi Ibrahim. Saya kaget, tetangga lu siapa, kata saya. Nabi Musa? Bukan. Nabi Isa? Bukan. Kiai? Bukan. Habib? Bukan. Wali? Bukan. Siapa? Pemadam kebakaran. Astagfirullahaladzim. Saya ceramah itu, Bu, kena mental kata anak sekarang itu. Kalau main catur itu sekak seper bentengnya sekalian itu. Karena saya langsung terdiam, Bu. Logika saya, nalar saya yang biasa belajar mantik di pesantren mengatakan bener anak ini. Ayo, bener nggak dia? Nabi Ibrahim mau ketemu api nggak? Nggak mau. Nggak mau. Nabi Ibrahim itu nggak mau ketemu api. Tapi takdir Allah yang mengharuskan jalan dakwahnya ketemu api. Begitu ketemu api, ngerepotin Jibril kan? Ngerepotin nggak? Ngerepotin. Mau dibakar nih, Jibril turun. Bener nggak? Ayo, nauzubillah, di Tangsel ada kebakaran. Nih, bakaran gede banget. Nelponnya ke siapa? Pemadam. Bang, kebakaran. Terus dia ngomong, jangan telepon saya takut api. Ada pemadam kebakaran, takut api mutasi ke pemadam keguguran, Bu, ya kan? Biar nggak ketemu api. Pemadam kebakaran, ada api. Di mana apinya? Siap. Api didatangin. Minta jimat nggak sama Jibril? Jibril, gua mau tugas nih. Mana ayatnya? Kagak ada. Kenapa? Pemadam kebakaran punya baju anti api. Saya punya teman, Bu, pembalap di Singapura. Itu bawa helm, Pak. Helm terang kayak helm biasa. Bilang sama saya, apa? Pakai palu tuh, lu ketok nih helm gua, kacanya. Saya ketok-ketok, Pak, karena disuruh. Nggak pecah. Kata dia, kenapa nggak pecah? Ini bahannya bukan kaca, multiplex. Ini yang dipakai astronot NASA keluar angkasa, biar digebukin ini helm sampai Monas bisa nari, nggak pecah dia. Kenapa? Memang teknologinya luar. Mukjizat Nabi Ibrahim yang dulu mengagumkan dibawa ke sekarang biasa-biasa aja, Bu. Kenapa? Ya memang seperti itu keadaan hari ini. Artinya apa? Yang dulu hebat sekarang nggak hebat. Kan sama tuh, suami ibu dulu hebat kan, sekarang nggak hebat kan? Enggak. Dulu waktu kawin 30 tahun yang lalu suruh lari dari Jurang Mangu sampai Bogor, siap. Kalau jalan dulu ibu sering ketinggalan kan, Bang, ninggalin saya, kenapa? Masih sehat. Sekarang asam urat. Mana ada beri-beri, iya kan? Jalannya lambat. Nggak seperti dulu. Itu di mana-mana. Mukjizat Nabi Ibrahim begitu. Bahkan ibu, dimensi waktu yang berbeda yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sebetulnya sekarang bisa diterima oleh akal. Coba nih, Isra Mi'raj. Tapi ceritanya Isra Mi'raj ntar kalau saya diundang lagi. Ini dikit-dikit doang. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan aneh, Bu. Nabi dari Mekah dibawa sama malaikat Jibril ke Masjidil Aqsa, itu ada 1000 kilometer, naik ke Sidratil Muntaha, kemudian turun lagi balik ke Mekah, itu sebentar. Itu kata Einstein namanya relativisme waktu. Waktu itu sebetulnya relatif, Bu. Coba, dulu hidup tuh terasa lama, sekarang cepat.
nggak percaya nih, di Jakarta nih, buat saya nih Ustadz nih, kalau udah bulan Maulid, waktu tuh kayak nggak bisa direm. Kenapa? Undangan banyak, kemana-mana, jangan ngeliat rumah. Saya baru dari Tegal ini Bu, ya istri saya itu udah marah. Kata istri saya, rumah cuman buat ganti baju doang. Ya nggak apa-apa kata saya, yang penting kan nggak ganti istri kata saya kan gitu. Ganti baju doang itu Bu, waktu tuh sekarang kan terasa cepet Bu. Kalau sudah Maulid itu nggak terasa, tahu-tahu Rojab. Begitu Rojab, Sa'ban, ribut udah ibu-ibu. Lebaran bajunya warna apa ya? Padahal perasaan baru kemarin bikin baju, tahu-tahu sekarang sudah. Ayo Bu, anak ibu sekarang pernah tidur siang nggak? Nggak ada. Dulu saya habis sekolah tidur, habis tidur ngaji, waktu tuh terasa panjang banget. Sekarang pendek. Berarti waktu itu relatif kan? Relatif Bu. Dunia yang ramai ini, kalau suaminya kawin lagi kan jadi sepi Bu. Iya kan? Perasaan kita kalau lagi seneng itu hari enak, tapi kalau lagi nggak enak hari itu rasanya relatif Bu. Itu dulu saya diceritain gitu sama guru saya, nggak masuk akal. Emang bisa waktu itu beda-beda? Nabi kok Isra Mi'raj cepet balik lagi. Sekarang adanya ilmu pengetahuan itu menarik Bu, waktu itu beda. Nih saya kasih contoh Bu, ya mudah-mudahan ibu uangnya banyak, ya ntar udah umroh, udah haji, udah zakat, udah ngurus anak yatim, ya udah nyumbang majelis, duitnya masih banyak aja. Pergi ke Amerika Bu, nanti ibu tahu Isra Mi'raj itu memang masuk akal sebenarnya. Kenapa? Karena waktu yang relatif itu terjadi Bu. Nih Bu, ya ibu tahu nggak, buat laki-laki kayak saya itu dalam seminggu wajib sekali sholat Jumat. Bedanya saya sama ibu itu, seminggu nih ibu kalau mau bikin jadwal sholat, sehari sholatnya berapa kali ibu? 5 kali. Nanti kalau dicek di akhirat nih, seminggu 7 hari, sholatnya sehari semalam 5, 7 kali 5, berarti sholatnya harus 35 kali dalam 1 minggu. Yang laki duhurnya hilang 1, diganti yang namanya Jumat. Saya tanya sama orang, mungkin nggak orang laki itu dalam 1 minggu Jumatannya 2 kali? Dulu saya jawab nggak mungkin, Jumat cuman sekali, gimana caranya 2 kali? Tapi ilmu pengetahuan itu ngajarin nanti itu ada orang yang sholat Jumatnya lebih kalau dia mau, ada orang yang sholatnya kurang bukan karena nggak mau sholat, tapi dia kehilangan waktu sholat. Gimana? Nih dengerin Bu, ibu kalau punya duit nih ya, berangkat ke Amerika lewat Jepang dari Jakarta ke Tokyo, berangkatnya Kamis malam. Nih nyampe di bandara Tokyo itu hari Jumat pagi Bu, nunggu penerbangan kemana ini? Ke Amerika, ke Los Angeles. Nunggu di bandara dikasih tahu, Pak, buat yang muslim kalau mau Jumatan silahkan bandara kami walaupun Jepang nyiapkan sarana untuk orang sholat Jumat. Sholat Jumat saya Bu di bandara Narita, habis Jumatan terbang ke Amerika. Nyampe di Amerika itu Jumat pagi. Tidur saya, diketok-ketok, Pak Jumatan gitu. Loh, gua udah Jumatan kata saya, rajin amat Jumatan 2 kali. Loh, di mana Pak Jumatan? Wong sekarang baru mau azan Jumat. Lihat, kalau saya ikut Jumatan itu malaikat nanti mungkar wa nakir ya itu kaget juga, kok bisa ya lu Jumatan 2 kali ini? Nabi Muhammad nggak pernah Pak, orang sesoleh-solehnya orang ya Jumatan seminggu sekali. Tapi kalau dibalik nanti ada yang hilang, minggu depan balik dari Amerika Kamis, sampai Jakarta Sabtu, Jumatnya kemana? Nggak ada. Saya punya teman pilot di Singapura itu, teman SD ya, cuma nasibnya beda gitu.
Dia jadi pilot, padahal dulu suka nyontek sama saya gitu. Jadi pilot di Singapura. Saya bilang, kamu punya jadwal penerbangan panjang ke Amerika? Punya, Gus. Nanti 2 bulan sekali atau sebulan sekali saya terbang dari Singapura ke New York langsung 19 jam katanya. Bagus kata saya. Saya mau nitip. Kata dia, gue bukan just tip, kata jasa nitip-nitip. Enggak nitip barang. Saya mau nitip ilmu, kata saya. Nanti nih kalau terbang dari Los Angeles ke Singapura, ya itu kan hari Kamis. Kan pilot itu bisa komunikasi dengan menara dia lewatin di bawah. Di sepanjang Pasifik itu ada Honolulu, ada mana, masuk Papua. Kata saya, tolong nanya sama menara, ini hari apa? Terbang dia. Ya, di sepanjang jalan itu dikatakan ini Kamis, ini Kamis, ini Kamis. Radio yang selanjutnya tahu-tahu Sabtu. Dia bilang Jumatnya nggak ada itu di daftar komunikasi, cuma nggak ada. Saya bilang, lu ngantuk kali katanya. Enggak, mana boleh pesawat, saya enggak ngantuk katanya. Saya 2 shift dengan teman saya jaga 9 jam, teman saya jaga 9 jam katanya. Maka kemudian saya bilang, mungkin salah, kapan terbang lagi? Ada sih minggu depan, catat lagi sama, nggak ada Jumatnya. 3 kali saya catat lagi, kagak ada. Saya tanya, kira-kira kemana Jumatannya? Kesel teman saya itu karena disuruh ngitungin gitu, dikantongin Jibril kali Jumatnya. Itu orang, Bu, nanti kalau dicontreng sholat kan seminggu 7 hari, sehari 5 kali, 7 kali 5 35. Nanti orang itu, Bu, akan kehilangan 3 waktu sholat, bukan karena dia ndak sholat, tapi dia nggak ketemu sama waktunya. Saya bukan nggak mau Jumatan, tapi hari Jumat itu nggak tahu hilang di mana. Ya. Begitu ada waktu yang hilang, kita percaya kan? Itu baru pesawat. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mukjizat nabi-nabi dulu itu sebetulnya relatif sederhana, Bu. Dia cuma temporer. Nggak mempan dibakar karena waktu itu nggak ada pemadam kebakaran, nggak ada teknologi, nggak ada peradaban ilmu pengetahuan, maka itu mengagumkan. Tapi Allah tidak menjadikan mukjizat Rasulullah seperti mukjizat nabi-nabi dulu. Jadi nabi dulu tuh mukjizatnya kayak ibu ngasih anak ibu kalau nangis. Anak ibu kalau nangis dulu masih kecil dikasih apa? Permen, es krim, ya, diajak ke Alfa. Begitu di Alfa, berhenti dia nangisnya. Keluar dari Alfa, nangis lagi. Coba lihat, semua nabi gitu. Nabi Isa coba ditantang, Nabi Isa itu, karena Isa, kalau kamu nabi, tolong turunkan maidatan minas sama, catering dari langit. Kata Nabi Isa, bener ya, gue turunin nih catering dari langit. Turun, awas kalau nggak beriman bahaya. Begitu makan 2 hari kafir lagi. Tapi tidak pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentar, ini mau sampai jam berapa? Ini soalnya ibu-ibu jangan sampai mulutan suaminya ngomel nggak ada makan siang, ya kan? mulutan makan tetap harus ada ini ya. Bu, nih singkat, Bu. Itu mukjizat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi ini gara-gara dikasih tema nih, ya, figur sepanjang zaman itu cuman Allah berikan kepada siapa itu? Rasulullah. Rasul itu mukjizatnya bukan soal nggak mempan dibakar. Nabi Muhammad tuh nggak dikasih tongkat kayak Nabi Musa. Nabi Musa tuh tongkatnya keren loh, ya, dilempar jadi ular. Kalau saya punya tongkat itu, ya, majelis taklim saya pasti penuh. Ayo ibu-ibu yang kagak datang ke majelis, gue lemparin tongkat. Dikejar sama barongsai dari rumahnya. Yakin datang. Dipukul sama Nabi Musa, itu jadi infrastruktur loh itu. Ya, kan Nabi Musa masih ingat, Pak? Ya, kan dikejar Firaun tuh di pinggir laut. Kata kaumnya, lu gimana sih pemimpin dikejar lari ke Ancol, ya kan? Gimana nyebrangnya ke Kalimantan? Kata Nabi Musa, tenang, gua punya Allah. Emang Allah ngomong apa? Tongkat dipukul jadi jembatan tol, Bu. Itu kalau tongkat ketemu, Pak, Masya Allah, Jokowi 10 periode. Kenapa? Lah
tinggal bangun infrastruktur itu, nggak ada yang korupsi, nggak ada maling, nggak ada tender, asal mau bangun jalan pukul tongkat, mau bangun IKN pukul tongkat, masya Allah. Tapi Nabi Muhammad nggak dikasih yang begitu. Nabi-nabi dulu tuh dikasih, Bu. Maryam, ibu tahu Bunda Maryam ya, ibunya Nabi siapa itu? Nabi Isa. Itu nggak pernah masak tapi makan. Bini saya juga begitu sekarang. Kok beras nggak berkurang ya di rumah? Kok nggak pernah istri saya kayak dulu tuh ya? Kalau dulu kan suami Pak, kalau keluar rumah bininya titip, pulang jangan lupa ya Bang beli beras, gas mau habis, biar kata kiai juga beli gas dulu saya. Pulang pengajian belum nyampe rumah SMS, belum ada WhatsApp, SMS jangan lupa gas habis. Astagfirullahaladzim, pas saya beli gas tukang gasnya murid saya lagi. Ya Allah kiai beli gas, iya. Sekarang nggak pernah. Saya curiga jangan-jangan istri saya itu hebat kayak Maryam, nggak pernah masak tapi apa ini makan. Satu ketiga saya nggak punya acara siang-siang, saya di rumah, bini saya kok tenang aja ya. Saya bilang, ntar makan ini, iya Bang tenang siap. Nggak ke dapur, nggak kemana-mana. Jam 11 bini saya hilang. Saya pikir saya dapur kayaknya, di dapur nggak ada. Kemana? Di depan nunggu Gojek datang. Pakai apa? Tuh, berarti perempuan kagak masak nggak aneh. Kalau dulu Maryam aneh, lapor kan ini pengurus pesantren sama pamannya Nabi Zakaria, ponakanmu tuh kalau waktu makan nggak pernah ada di dapur. Kok bisa katanya? Yang pokoknya nggak pernah ada. Habis pengajian nggak ke dapur, dia ke kamar. Kata Nabi Zakaria, udah berapa hari? Seminggu. Dehidrasi nih, mati ponakan saya ini. Begitu dibuka kaget, Maryam lagi makan nasi uduk sama durian montong. Padahal di Yerusalem ada durian montong. Itu bagaimana caranya? Lihat Bu, nih lihat Bu, Nabi Muhammad kalau mau begitu bisa nggak? Lebih bisa. Maryam aja bisa kok. Nabi Muhammad tuh waktu hijrah kan ribet Bu. Padahal Nabi Muhammad bisa Allah isrokan, bisa Allah mi'rotkan, timbang ke Madinah ribetnya luar biasa. Kenapa? Nih, yang sesuai dengan zaman, mukjizat Nabi Muhammad itu Allah taruh di Quran, Allah taruh di akhlak. Kenapa? Karena ilmu itu akan mengagumkan sepanjang zaman. Apa contohnya? Kemarin saya diajak polisi Bu, bukan ditangkap ya, diajak sama polisi ngopi di kantornya Bareskrim. Kayak mampir ngopi-ngopi, ya, ngopi siapa yang nggak mau ya kan. Habis ngopi polisi ini pamer, dia ngomong gini sama saya, Pak, sekarang kami kalau mau melakukan pemeriksaan kepada orang itu tidak harus menunggu lengkapnya alat bukti. Saya bilang sama polisi, emang kenapa? Kami sekarang mengembangkan Pak, namanya scientific investigation, investigasi menggunakan ilmu. Saya kan nggak ngerti, wong saya ngertinya nahu sama sorob, dengerin aja. Apa itu Pak? Scientific investigation. Ini contohnya Pak Kiai katanya. Di polisi itu ada mesin yang bisa mendeteksi kebohongan. Saya dulu nggak tahu. Saya pikir mesin itu, saya masuk ke dalam, terus dia ngomong, ini pembohong, ini jujur, ini maling. Oh bukan begitu ternyata. Ternyata mesin pendeteksi kebohongan itu sama persis kalau kita datang ke dokter. Ini saya ceritain dulu Bu. Orang kalau diperiksa polisi, itu kadang-kadang lama Bu. Ditanya 3-4 pertanyaan, kadang-kadang 4 jam. Orang yang nggak ngerti bilang, nih polisi cari-cari perkara aja nih. Sebenarnya enggak Bu. Itu cara polisi menggunakan ilmu pengetahuan agar polisi itu terbantu. Ini yang di depan saya orang jujur apa enggak? Gimana caranya? Nih, ada koruptor, maling negara ya, diperiksa sama polisi atau penjahat. Itu pertama kali datang, kalau kejahatannya besar, itu enggak digebukin Bu.
dikasih kopi. Wah Pak, ngopi-ngopi dulu yuk. Ini roti bakar enak, dibuat suasananya nyaman. Begitu orang ini nyaman, ditensi darahnya Bu. Ini berapa Pak? Oh 120/80, bagus tensi Bapak. Dipegang denyut nadinya, per menit sekian, normal. Di EKG jantungnya normal. Dipanggilkan pakar ekspresi, mukanya ini, muka apa? Normal. Gerak tangannya, Ustadz sekarang hati-hati ceramah. Bisa ketahuan kalau di sini ada ahli membaca ekspresi dan bahasa tubuh. Kapan jujur, kapan bohong itu terlihat dari gerakan tangan. Direkam pakai CCTV ini. Kata orang yang di dalam, ini orang lagi jujur nih. Kenapa? Tangannya begitu, mulutnya, tatapan matanya. Oke, normal, dicatat Bu. Setelah dicatat 2 jam masuk materi. Pak, Bapak pernah di hotel ya? Sama Bapak itu, sama Ibu itu kelihatannya ada bungkusan coklat yang diserahkan Pak. Mulai itu mukanya berubah kalau koruptor. Begitu mukanya kata, maaf Pak, menurut standar pemeriksaan kami, setelah terperiksa 2 jam, kami harus apa ini? Tensi lagi. Ditensi naik 160 gitu. Ya kenapa nggak ya? Dia takut gitu. Denyutnya mulai nggak beraturan, EKG jantungnya mulai nggak beres. Maka polisi bilang ini kayaknya malingnya. Ya, ini awal apa ini? Awal pembuktian. Polisi bangga banget. Itu Pak, kami bisa gitu. Saya jawab, maaf jenderal kata saya. Kalau beginian sih saya udah tahu dari pesantren dulu. Kok bisa Pak? Saya dulu ngaji di pondok. Apa kata Nabi? Ala inna fil jasadi mudghatan. Di dalam tubuh manusia itu ada mudghah. Apa mudghah itu? Segumpal daging. Kalau daging ini beres, semua anggota tubuhnya beres. Kalau ini nggak beres, semuanya nggak beres. Apa namanya? Hati. Dulu kita sederhana nafsirkannya. Kalau hatinya kotor, mulutnya kotor. Coba ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih, kalau jarang ngaji, nggak deket sama ustazah, tahu-tahu di Jurang Mangu ada pisang jantungnya 3. Biasanya pisang jantungnya 1. Tahu-tahu ada pohon pisang di depan mata ibu, jantungnya 3. Nggak pernah pengajian, pasti mulutnya teriak, buset. Kenapa? Kenapa? Yang diingat buset. Ada orang itu, ibu-ibu nih, bukan di sini tapi jalan kepleset, itu yang keluar isinya ragunan, dari monyet, beruk, keluar semua. Tapi ada perempuan, begitu di luar panas, tiba-tiba hujan, ngomongnya subhanallah, tadi panas, sekarang. Kenapa yang satu keluar buset, yang satu keluar subhanallah? Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Di hati. Kalau hatinya kotor, ya itu yang keluar nggak bener Bu. Kalau hatinya itu kepo sama orang, orang apa aja diomongin. Ada kan ibu-ibu gitu, habis nonton sinetron, isinya sinetron ini judes semua. Ada tetangganya yang nggak agak judes, ibu nggak suka, datang ke majelis taklim, dia lagi lewat, ibu ngeri. Bener nggak? Bener nggak? Tuh, dia kan lewat, dia nggak ganggu ibu, dia nggak ngusirin ibu, tapi ibu yang ngusir sama dia kan. Dia ada lagi tuh ke pengajian, jilbab, baju, bawahan nggak matching, atasnya kuning, bawahnya hijau, ini abu-abu, gitu. Padahal kan baju dia nggak masalah kok make, dia lewat. Ibu kan zikir aja enak Bu. Subhanallah walhamdulillah. Tapi kan enggak begitu. Memang badut Ancol ya kan. Emang orang kampung begitu, dia bukan orang kampung kita nih, katanya dari hutan. Emang lihat tuh Bu. Kenapa? Itu persoalannya apa? Hati kan. Kalau hatinya baik, baju-baju dia biarin aja. Lihat nih Bu. Hadis tadi kita pahami begitu.
Tapi begitu ada ilmu pengetahuan nih, sepanjang zaman kita katakan hebat ya Nabi Muhammad. Berarti ilmu kesehatan masyarakat, sains yang digunakan untuk investigasi itu sebetulnya ada nggak dalam ajaran Nabi? Ada nggak? Ada. Kalau hatinya beres, denyut nadinya beres. Kalau hatinya beres, jantungnya beres. Nggak percaya bu? Ibu kalau jalan sama suami ibu, tenang nggak? Biar pelukan tenang. Tapi kalau sama selingkuhan, bu, ibu jalan sama lakinya nih, mau pelukan, mau pegangan tangan, ya, mau ciuman depan orang, tenang nggak? Tenang nggak? Kalau sama selingkuhan, hah? Nggak berani janjian di Jurang Mangu. Pasti, bang kalau kita ketemu di Semarang aja ya. Bener nggak? Bener nggak? Nih yang laki-laki nih, ya, hati-hati bu. Keluar pakai sarung, tapi dalamnya celana. Nih hati-hati, hati-hati. Begitu orang biasa sarungan, pecian, pakai wig, rambutnya gondrongin, ya, pakai celana. Itu kenapa? Karena dia nggak tenang hatinya. Kenapa dia nggak tenang hatinya? Karena hatinya nggak baik, sedang berselingkuh, sedang berzina, sedang bermaksiat kepada Allah, sedang menipu istrinya, sedang menyakiti keluarganya. Nggak tenang dia. Maka ketidaktenangan itu kelihatan, Pak. Coba orang kalau lagi nggak sama bininya, ya, makan di warung, kepergok saya. Itu menjelaskannya kayak pemerintah menjelaskan bansos itu, ya. Aneh, saya nggak peduli ya, ada orang nih, saya kenal, ini bukan istrinya, duduk di rumah makan, ketemu dengan saya, yang biasanya pecian, kagak pakai peci, saya bilang, lu di sini makan, apa kabar Pak Ustadz, sehat-sehat, ini Pak Ustadz ini bukan siapa-siapa, Pak Ustadz ini, dijelasin, saya dalam hati, siapa yang nanya, kata, dia begitu, jadi curiga saya, kalau dia benar, itu halal, dia tidak perlu melakukan pembelaan yang berlebihan karena kebenaran itu sudah benar, dia tidak memerlukan pembenaran karena dia sederhana kan bu? Itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu kalau ibu cinta sama Nabi, anaknya sekolahin bu, ya, anaknya sekolahin. Kenapa? Nanti semakin pintar anak ibu, semakin cerdas anak ibu, nanti ajaran Rasulullah itu juga akan terlihat semakin mulia. Hadis tadi yang ala fa inna fil jasadi mudghah dulu hanya ditafsirkan sebagai akhlak, hari ini bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang bisa menunjukkan kejujuran atau kebohongan seseorang di hadapan penegak hukum. Maka ibu-ibu nih, ya, ibu-ibu itu penting nih, ya. Saya punya ibu bu, ibu saya itu nggak pernah keluar rumah. Ibu saya dulu tuh sarjana ibu saya, ya. Ayah saya dulu ceramah kemana-mana se Indonesia. Ibu saya tidak pernah ikut di rumah. Karena ibu saya di rumah, maka saya jadi kayak begini. Bayangin kalau bapak saya di Kalimantan, ibu saya ceramah di Aceh, ya, anak orang jadi bener, anak sendiri tuh. Saya kadang-kadang suka kritik guru TK itu. Guru TK itu ada yang aneh bu, anak orang disayang, anaknya sendiri dibentak-bentak di rumah. Coba lihat guru TK itu, anak orang itu di sekolah, masya Allah, disayang-sayang, biar kata kencing di sekolah, ya Allah manis, jangan gini kalau pipis ya, katanya. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya sendiri ngompol. Lo ya Allah tong nyusahin gua aja hidup lo. Coba ya, bener nggak? Akhirnya anak orang jadi bener, anak sendiri nggak bener. Mau kayak gitu? Mau kayak gitu? Enggak. Ibu pulang maulid, tunjukkan cinta ibu kepada Rasulullah. Anak ibu, cucu ibu, kepala harus jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau untuk anak keturunan berilmu, berakhlak dan beragama, biar kata jual mobil, jual tanah,
tapi untuk investasi itu ndak apa-apa. Daripada tanahnya banyak-banyak nanti suaminya kawin lagi, kan mendingan dihabisin sama pendidikan anak. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Mudah-mudahan majlis taklim ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis ini menjadi manarotan min manaratil ilmi, cahaya keilmuan, di mana Quran dan hadis bukan saja dibaca tapi dipahami dan diamalkan. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di majlis ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.